Udah. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, saya Rini Sapitri. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang teori belajar Skinner. Adapun anggota kelompok saya adalah Mas Muhammad Arif Setiawan dan Mbak Sekar Ayu Kirani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi saya persilakan kepada Mas Arif Setiawan membacakan materi yang pertama. Silakan Mas Arif. Baik, yang pertama di sini kita akan mempresentasikan teori belajar Skinner. Nah, yang pertama latar belakang teori Skinner. Banyak teori yang tentang belajar yang telah berkembang mulai abad ke-19 sampai sekarang ini. Pada awal abad ke-19, teori belajar yang berkembang pesat dan memberi banyak sumbangan terhadap para ahli psikologi adalah teori belajar tingkah laku atau behaviorisme. Behavioris menekankan pada pola perilaku baru yang diulang-ulang sampai menjadi otomatis. Awal mulanya dikembangkan oleh psikolog Rusia Ivan Volkov sekitar tahun 1900-an. Dengan teorinya dengan dikenal dengan istilah pengkondisian klasik atau classical conditioning. Dan kemudian teori belajar tingkah laku ini dikembangkan oleh beberapa ahli psikologi yang lain seperti Edward Thorndike, B.F. Skinner, dan Gestalt di awal abad 20. Sampai sekarang, teori belajar behaviorisme ini mulai ditinggalkan dan banyak ahli psikologi yang baru lebih mengembangkan teori belajar kognitif dengan asumsi dasar bahwa kognisi mempengaruhi perilaku. Penekanan kognitif menjadi basis bagi pendekatan untuk pembelajaran, walaupun teori belajar tingkah laku mulai ditinggalkan di abad ini. Namun mengkolaborasikan teori ini dengan teori belajar kognitif dan teori belajar lainnya yang sangat penting untuk menciptakan pendekatan pembelajaran. Teori belajar yang betul-betul cocok untuk menciptakan sebuah pendekatan pembelajaran yang pas dan efektif merupakan teori belajar behavioristik, lebih menekankan pada tingkah laku manusia, bukan pada pemahaman berpikir manusia atau kognitif. Individu dipandang sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan, pengalaman, dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan sama teori belajar karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar, artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peran kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut SR psikologi, artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward atau penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya. Guru dapat menganut pandangan ini, berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Rumusan masalah diantaranya yang pertama, pengertian teori belajar Skinner, yang kedua, bagaimana karakteristik teori belajar Skinner, yang ketiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan teori belajar Skinner, dan yang terakhir, bagaimana pembelajaran yang menerapkan teori belajar Skinner. Serta tujuan hampir sama dengan rumusan masalah, yaitu mengetahui teori belajar Skinner, yang kedua mengetahui karakteristik teori belajar Skinner, yang ketiga mengetahui kelebihan dan kekurangan teori belajar Skinner, dan yang terakhir mengetahui pembelajaran yang menerapkan teori belajar Skinner. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sekar.
Silakan bisa dilanjutkan. Silakan Mbak Sekar, dilanjutkan. Baik, adapun yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian, karakteristik, dan kelebihan beserta kelemahan dari teori belajar behavioristik Skinner. Yang pertama adalah mengenai pengertian teori belajar behavioristik Skinner. Benar. Oke, teori behavioristik merupakan salah satu teori belajar yang memiliki pengaruh besar terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan. Hal ini dapat terlihat jelas pada pelaksanaan pembelajaran mulai dari tingkat paling dini seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Pembentukan perilaku yang masih sering dilakukan adalah dengan cara drill atau pembiasaan disertai dengan reinforcement atau hukuman. Pada teori behavioristik ini menitik beratkan kepada terciptanya pola tingkah laku yang terlihat dari hasil belajar. Teori behavioristik ini menggunakan model hubungan stimulus-respon, memposisikan orang yang sedang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau tingkah laku tertentu bisa dibuat karena dikondisikan dengan cara tersendiri yang memakai metode drill atau pembiasaan saja. Dengan diberikan reinforcement, maka perilaku yang muncul akan semakin kuat, dan sebaliknya akan hilang jika diberikan hukuman. Teori belajar behavioristik sudah menghasilkan banyak desain pembelajaran dan memberikan pengaruh terhadap praktik pembelajaran serta penggunaan perangkat pembelajaran. Teori behavioristik jadi patokan bagi munculnya model pembelajaran seperti mastery learning, belajar terprogram, pembelajaran individual, pembelajaran basis komputer, pendekatan sistem dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Tujuan dari belajar adalah adanya tingkah laku yang berubah dari seseorang setelah mengalami proses belajar. Seseorang dikatakan sudah belajar apabila mengalami proses belajar dan menunjukkan perubahan perilakunya. Melalui proses belajar, harapannya peserta didik akan mengalami perubahan atau peningkatan tingkah laku di semua aspek, bukan hanya hasil belajar dari aspek kognitif saja, namun dari aspek yang lain juga, serta pentingnya adalah mengenai karakteristik teori belajar behavioristik Skinner. Adapun karakteristiknya yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, kemudian mementingkan bagian-bagian elementalistik, lalu mementingkan peranan reaksi, lalu mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu, dan yang terakhir ada mementingkan pembentukan kebiasaan. Dalam pemecahan problem, ciri khasnya trial and error. Selanjutnya, mengenai kelebihan dan kelemahan teori belajar behavioristik Skinner. Adapun kelebihan teori belajar behavioristik Skinner yaitu, pada teori ini pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Untuk kekurangan dari teori belajar behavioristik Skinner yaitu, tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Beberapa kekeliruan dalam penerapan teori Skinner adalah penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ririn. Silakan Mbak Ririn. Baik, saya akan melanjutkan untuk kesimpulan teori belajar Skinner, yaitu Bernhard Friedrich
Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Skinner menggunakan kondisi operasional atau perilaku sukarela yang digunakan dalam suatu lingkungan tertentu. Kondisi operasional ini meliputi ganjaran dan penguatan. Ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Penguatan ini terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.